wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi, malam ini kita berdoa pada pasangan yang kedua. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya langsung dulu seperti yang kita dapat pada hari ini. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang dengan juga dengan tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui apa saja hewan yang ada di sekitar kita, dan untuk itu siswa dapat mengklasifikasikan hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang ketiga itu siswa dapat mengenal ciri-ciri apa saja hewan vertebrata dan hewan vertebrata. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah kalian memiliki hewan yang ada di rumah? Ada. Kucing. Ada anjing. Ayam. Terus bagaimana ciri-cirinya? Ada kaki. Kalau kucing memiliki bulu. Tidak. Ada kaki. Ada kumis. Punya mata. Punya ekor. Yang ini itu menurut kalian apakah semua hewan itu memiliki ciri yang sama? Tidak. Beda. 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 Saya akan jelaskan apa saja ciri hewan yang vertebrata dan hewan yang vertebrata. Jadi hewan vertebrata adalah mungkin hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mungkin kita bisa ambil contohnya seperti pada gambar ini. Inilah contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tidak vertebrata seperti Ubur-ubur. ubur sama dengan laut dan seperti cumi-cumi dan ikan laut. Sedangkan hewan vertebrata itu adalah seperti kura-kura, kadal, ulat, dan buaya. Apakah sampai sini kalian sudah mengerti apa saja perbedaan hewan
lewat keberadaan hewan berapa? Alhamdulillah mengerti. Paham, Pak. Saya kasih video. Setelah itu saya akan bertanya apa yang ditangkap dari video tersebut. Yang minimal setelah ini saya akan Cacing, limbah, dan keong juga termasuk kan Ibu? Iyalah, ada juga bintang laut, Indra, bintang laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar, dan terdapat menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrate yang hidup di air. Contohnya itu adalah kakak. Sebelum bermetamorfosis, cenderung hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi kakak dewasa, kakak bernapas dengan paru-paru dan Yang beberapa hidup di air, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah kura-kura, penyu, ular, dan buaya. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap sehingga dapat terbang. Tapi tidak semua jenis burung mampu terbang tinggi loh, seperti pingvin dan burung unta. burung memiliki paru. Bentuk paru burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir kita lihat hewan menyusui atau mamalia. Mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan simpanse. Sedangkan yang hidup di air Oke, baik dari video tadi apa yang bisa tangkap? Bisa. Apa saja itu? Saya Nah, silakan. jadi hewan itu naik Ya. dan beda Kalau sudah paham materi hari ini, maka saya membagikan lima PD dan saya bagi dua kelompok. Dan akhir kelompok silakan. Oke, jadi Bapak akan jelaskan bagaimana cara menyusul situ sudah tertulis apa saja perbedaan. Jadi ada dengan Inggris apa saja kawan yang tidak memiliki kebenaran dan yang tidak memiliki kebenaran. Saya kasih waktu 2 menit.
Kalau tidak silakan bertanya. Kalau sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah silakan masuk dulu masing-masing. Silakan. Baik, saya kelompok 1 akan membacakan hasil pembelajaran rajin, ini hewan yang termasuk di vertebrata itu adalah vertebrata itu yaitu ada ikan, ada kura-kura, ada penyu, ada burung, kupu-kupu, dan macam lain. Lalu yang intervertebrata yaitu dalam memiliki kelompok yaitu ada cacing, ada kumpul, ada dan cumi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, dari kelompok 2 apakah sudah selesai? Oke, saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 itu kan ada di sini diberikan 2 soal. Yang pertama itu, apa perbedaan utama antara hewan invertebrata dan vertebrata? Itu perbedaannya. Vertebrata itu yang memiliki tulang belakang, sedangkan yang invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Dan di sini juga disuruh mengamati gambar yang dimana itu termasuk di invertebrata dan vertebrata. Kalau yang termasuk dalam invertebrata itu ada kupu-kupu, ada cacing, ada kepiting, dan yang termasuk vertebrata itu ada burung, ada kuda, dan ada ikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, pada begitu kita skip dulu kepada yang silakan skip dulu. Jadi silakan ikuti yang ada itu ya.
Oke, kalau begitu. Jadi kita evaluasi dengan tujuan mengetahui sampai di mana dan sampai di mana yang kalian pahami materi pada hari ini. Dan ini dikasih secara mandiri ya. Jadi saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah silakan kumpulkan sekarang. Kalau sudah bisa dikumpulkan, waktunya sudah selesai. Baik, jadi sebelum kita akhiri materi pada hari ini, apakah ada yang bisa mengirimkan materi pada hari ini? Jadi hari ini yaitu belajar mengenai hewan yang tertata dan integrasikan. Jadi hewan yang tertata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan kalau hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut dengan hewan vertebrata. Nah, contoh hewan yang vertebrata itu yang memiliki tulang belakang itu ada kuku, tulang, layar, kadal, tulang tulang. Nah, kalau yang hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau vertebrata itu, contohnya itu seperti cacing, ubur-ubur. Jadi sebelum kita akhiri materi ini, saya refleksi terkait. Jadi apa saja yang kalian pahami tentang materi pada hari ini? Ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang, hewan Gloria. Oke, yang itu kita bisa akui. Jadi sebelum kita sampai pada hari ini, pada kita silakan mengikuti doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang dibagi itu adalah tentang ekosistem. Jadi silakan belajar. Minggu depan akan ada tugas praktik. Oke, mungkin cuma itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.